Jika gue ngenalin lo seorang mahasiswa bernama Riza dengan ciri-ciri kayak gini nih. Pertama, dia tertib aturan. Rambutnya dicukur, pakai kemeja, ya rapi lah pokoknya. Terus kedua, lo bisa ngeliat kalau dia pakaiannya rada islami. Ya nggak pakai baju gamis juga sih ke kampus. Cuma kalau lo ngeliat dia, lo tau lah kalau dia anak alim. Pertanyaannya, apakah lebih mungkin Riza adalah mahasiswa yang kuliah di Fakultas MIPA atau Riza adalah mahasiswa yang kuliah di Fakultas Sosial? Sebelum jawab, gue teringat tahun 2015 gue duduk di ruangan kelas statistik nih. Kelas yang udah gue ikutin ketiga kalinya karena gue nggak lulus-lulus. Statistik tuh emang dipenuhi sama angka, desimal, rumus-rumus asing kayak Z-score, T-score, ruang diskrit, kontinu, korelasi, hipotesis yang jarang kita gunakan setiap hari, makanya terasa sulit. Nah, berdasarkan pengalaman gua, resep sukses untuk nggak lulus 2 kali adalah dengan cuma ngapalin rumusnya. Karena statistik tuh, apa ya, sulit dipahami secara intuisi kali ya. Makanya di tahun ketiga gue mencoba mengubah cara belajar gue dengan berusaha memahami cara berpikirnya. Yang akhirnya bikin gue bisa lulus. Oke, kita bisa menjawab pertanyaan tentang Riza tadi memakai teori yang paling penting di statistik, yaitu teori bias. Teori bias tuh banyak digunakan di machine learning, AI gitu ya. Itu udah pasti pakai bias. Bagi banyak orang, belajar teori bias itu bisa dibilang mengubah paradigma dalam berpikir. Nah, kalau kita ngeliat rumusnya doang, akan terlihat seperti ini. Tapi baik lagi, kalau kita cuma ngejawab pertanyaan tadi pakai rumus, ya bakal kayak gua yang nggak lulus-lulus statistik. Jadi gua akan mencoba runut permasalahannya dari awal menggunakan teori bias. Oke, pertama kita coba cari dulu jumlah mahasiswa. Nah, ini dia. MIPA dan sosial. MIPA itu ada 196.000, sementara mahasiswa sosial di Indonesia ada 1 jutaan. Coba kalau kita tulis datanya, tadi Fakultas MIPA jumlahnya ada 1.900-an, sementara mahasiswa sosial ada 1 jutaan. Oke, ini tadi jumlah mahasiswa. Lanjut, sekarang kita cari jumlah, perbandingan. Perbandingan mahasiswa MIPA dan sosial. Kita berarti tambahin dulu jumlah mahasiswa MIPA dan sosial, terus kita bandingin. Ya, segini jadi perbandingannya. 16 banding 84%, atau bisa dibilang 2/8 lah ya. 2/8. Mungkin masih nggak kebayang tadi, nah sekarang gue visualisasikan menjadi kotak-kotak kayak gini. Yang MIPA itu yang biru, sementara sosial yang oranye. Oke, bisa dilihat perbandingannya ya. Mahasiswa sosial lebih banyak, 8/2 sama mahasiswa MIPA. Oke, lanjut. Gimana nih? Sekarang kita coba kasih angka tebakan kali ya. Berapa persen mahasiswa di MIPA yang alim? Yang sesuai sama deskripsinya si Riza tadi. Let's say ada sekitar 70% mahasiswa MIPA yang alim, gitu ya. Kalau di sosial ada 20%. Oke. Nah, sekarang kita lihat jumlah mahasiswa yang alim. Ada berapa? Kalau di MIPA, tinggal kita kalikan 70% kali jumlah mahasiswa, ada 137. Sementara kalau di sosial ada 211. Ini kalau di perbandingan alim, jadinya kita bandingin sama jumlah total ya. Nah, ada 11/17. Terus visualisasinya gimana nih? Tadi mahasiswa alim di MIPA ada 11. Berarti ada 11 kotak. Mayoritas nih di MIPA
Ada 11 kotak dari 17 kotak yang alim. Sementara kalau di sosial, ada 17. Oke, ini alim MIPA. Sementara yang ini alim sosial. Bisa dilihat ya dari visualisasinya. Walaupun jumlah alim MIPA itu mayoritas, tapi secara kuantitas masih lebih banyak alim di sosial, walaupun alim di sosial itu minoritas. Kalau kita balik ke hitung-hitungan, sekarang jumlah semua total yang alim ada 349 orang yang alim. Jadi, kemungkinan besar Riza itu adalah mahasiswa MIPA ada sebesar 39%. Sementara kalau Riza adalah mahasiswa sosial sebesar 61%. Ayo, jadi si Riza lebih mungkin yang mana nih? Dia sosial atau MIPA sekarang? Kemungkinan Riza kuliah di... Jadi berdasarkan teorema Bayes, kemungkinan Riza itu kuliah di MIPA adalah sebesar 39%. Sementara lebih besar nih kemungkinannya kalau Riza kuliah di sosial, 61%. Ya, itu dia tadi jantung dari teorema Bayes. Walaupun stereotipnya anak-anak MIPA itu mayoritas alim, ya karena gue anak MIPA sih, gue bisa confirm bahwa banyak anak MIPA itu alim, dibandingkan dengan mahasiswa sosial yang alim sedikit. Tapi lo nggak bisa menghilangkan fakta bahwa mahasiswa sosial itu lebih banyak daripada mahasiswa MIPA. Nah, situasi umum ketika teorema Bayes relevan adalah saat lo punya hipotesis. Seperti tadi, misalkan si Riza. Lo bilang Riza kayaknya anak MIPA deh. Karena lo lihat suatu bukti nih, bahwa si Riza, ya tadi tuh, bahwa dia tertib, terus dia berpakaian alim. Jadi lo punya hipotesis karena lo melihat suatu bukti. Terus lo mau nyari tahu nih, berapa peluang hipotesis lo bila diketahui bahwa bukti yang lo tahu itu benar. Ya, tadi kita udah dapat peluangnya itu 39%. Jadi ini tadi dibaca peluang Riza adalah anak MIPA bila diketahui dia tertib dan berpakaian islami tadi ya, salah. Kalau tadi lo udah bisa ngikutin secara runut dan oh iya, gue ngerti semuanya. Ya selamat, lo udah ngerti teorema Bayes. Yang bila diformulakan secara matematis akan seperti ini. Gue nggak mau jelasin perhitungan matematisnya, karena lo bisa cari dari berbagai sumber lain ya. Tapi gue mau memberikan prinsip berpikir Bayes yang mungkin bisa lo gunakan dalam sehari-hari. Pertama, remembers the priors, atau fakta pendahulunya. Kayak tadi nih, ketika lo lihat anak alim, si Riza tadi, lo cuma fokus sama bukti baru yang lo lihat, bahwa si Riza berpakaian sebagai anak alim. Dan lo langsung ngejudge dia kalau dia tuh anak MIPA. Tapi lo lupa priornya, background knowledge bahwa jumlah mahasiswa MIPA itu sedikit. Kedua, selalu ada kemungkinan lain. Nah, balik lagi ke masalah Riza tadi. Tetap sih, ada kemungkinan dia anak MIPA, walaupun 39% ya, tetap ada peluang kan. Contoh lain, ketika lo bikin campaign, misalkan bikin public figure joget-joget nih, buat campaign lo. Terus campaign lo tuh berhasil naikin penjualan. Ya bukan berarti karena atau hanya karena campaign lo berhasil. Bisa jadi ada karena sebab lain, yaitu update dari tim IT atau emang tren pasarnya lagi naik. Ya jadi bayangin hipotesis lo tuh bisa salah. Dan ini nyambung sama mantra terakhir dari teori Bayes, yaitu tentang bagaimana lo seharusnya memperlakukan eviden atau bukti yang baru lo dapetin. Ketika lo nemu informasi baru tentang dunia, ketika saat lo baca buku, atau lo dapet wangsit gitu, atau lo pagi-pagi buka TikTok di kamar mandi terus lo nemu fakta baru, apapun observasi baru yang lo dapetin, itu seharusnya memperbarui kepercayaan lo sebelumnya. Bukan lo langsung percaya gitu. Jadi,
apa ya, kayak kepercayaan tuh mirip persentase antara 0 sampai 100 daripada iya atau tidak. Apakah hari ini akan hujan? Apakah lo akan menikah tahun ini? Apakah dia bahkan selingkuh dari lo? Apakah pemilu 2024 akan dimenangkan oleh Jadi seharusnya lo punya level kepercayaan atas apa yang lo percayai sekarang. Dan itu bisa berubah dengan ada informasi baru yang lo dapat setiap hari. Itu akan terus-menerus tuh, lo ngupdate kepercayaan lo. Misalnya ketika lo ngeliat pacar lo nih, kok dia jalan terus ya sama temennya? Bilangnya sih temen kerja. Kok dia berubah ya sifatnya? Nah, biasanya orang pada umumnya, termasuk diri gue sendiri, itu terus percaya sama kepercayaan yang kita punya terdahulu, sampai bukti bahwa dia benar-benar selingkuh itu nggak bisa lo bantah. Jadi mungkin pertanyaan yang bisa lo gunakan setiap hari adalah, apakah fakta baru yang gue lihat ini, bukti baru yang gue dapet, lebih konsisten dengan sesuatu yang gue percaya? Atau fakta itu lebih konsisten dengan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang selama ini gue percayai?